Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan sahabat Nindi. Kali ini saya akan membahas tentang 7 pekerjaan yang tanpa modal tapi bisa menghasilkan 10-100 juta rupiah per bulan. Nah, pekerjaan apa itu dan apa buktinya? Saya sudah menjalani pekerjaan ini selama 3 tahun dan ini hasilnya tanpa modal. Apalagi sekarang di zaman COVID-19 cari pekerjaan sangat sulit. Jadi stay sampai akhir karena ini sangat bermanfaat buat sahabat Nindi semua untuk ditiru dan dijalankan. Semoga sukses dan bermanfaat. Udah ada yang laku harga 100 juta. Gak ada orang susah gitu kan. Karena BSD jadi maju, gunung sindur rata-rata harga rumah kan 2,5-300. Nanti yang mereka akan jawab. Di sini ada kotak-kotak, sudah ada kata kuncinya. Berarti kita sekarang ke William, intinya semuanya kita datangin yang belum bisa hadir ke. Ini pemandangan semuanya. Jadi sangat-sangat. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu marketing rumah-rumah secondary, yaitu orang disebut sebagai agensi, broker, calo dan lain-lain. Nah, pengalaman saya 3 tahun yang lalu, saya menggunakan sepeda. Saya nyari rumah secondary daerah BSD. Waktu itu saya daerah sektor 11. Ada rumah dijual sekitar 1,2 sampai 1,3 M. Bagaimana saya bisa mengetahui pemiliknya sedangkan saya di agen properti baru tanpa nggak punya apa-apa lagi, nggak punya modal, bahkan waktu itu saya pakai sepeda. Yaitu saya hubungi nomor yang tertera, yaitu dari agensi. Waktu itu saya hubungin yaitu Bintang Properti. Saya nanya spesifikasi rumah, harga dan lain-lain. Setelah itu saya online kan, saya pasarkan dan saya juga pasang nomor saya di situ, dan alhamdulillah nomor saya ada yang hubungin. Dan itu selama kurang lebih 2 bulan akhirnya saya closing, yaitu dengan cara saya kobrok dengan agensi tersebut karena saya tidak kenal pemilik. Mungkin kalau saya kenal pemilik beda hasilnya, tapi karena saya baru, saya kobrok sama agensi tersebut, dia ngepush ke penjual, saya ke pembeli, dan alhamdulillah closing di angka 1,2 M. Saya waktu itu dapat penghasilan 35 juta bagi 2, 17 juta. Jadi buat agen-agen rumah boleh komen di sini. Riwet, Century, Era Cipta maupun Era Indonesia dan lain-lain, berbagi kepada kawan-kawan yang lain pengalaman seperti apa di awal-awal masuk di agensi properti. Nah, selain agensi properti rumah-rumah secondary, kita juga bisa memasarkan yaitu rumah-rumah baru. Jadi rumah-rumah baru itu misalkan sekarang lagi marak nih, perumahan-perumahan lagi dibangun, kita masuk saja. Kita menawarkan diri untuk menjadi marketing freelance. Marketing freelance itu tanpa digaji, tanpa apa-apa. Kita hanya minta brosur untuk memasarkan kepada tetangga, online, saudara, teman kerja dan lain-lain. Usahakan kalau untuk pemula nyari yang harga 100-200 jutaan saja. Dan insya Allah kalau kita serius, kita tekun, kita mau usaha, dalam 1 bulan bisa closing 1-2 unit. Saya sudah sangat bersyukur. Karena itu sangat-sangat menghasilkan. Freelance boleh berbagi pengalamannya buat saudara-saudara kita yang lain, karena ilmu apabila kita bagikan akan bermanfaat dan akan berkah. Oke. Yang kedua yaitu agen asuransi. Nah, siapa bilang agen asuransi itu sulit atau apapun, itu kita kerjanya hanya menawarkan orang-orang yang usia lanjut maupun asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Apabila kita sungguh-sungguh, itu biasanya kita kerja sama-sama bank atau apapun seperti Prudensial, dan sekarang banyak yang marak asuransi lainnya. Kita masuk saja ke agen asuransi tersebut karena sistemnya yaitu kita apabila kita closing juga sama, kita dapat gaji, tapi tidak closing kita tidak dapat gaji, dan itu pun kita masuk ke sana pun tanpa modal dan lain-lain, hanya modal ya kemampuan kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, kemampuan marketing kita sendiri. Itu banyak saudara-saudara saya atau kawan-kawan saya juga yang berhasil dulu-dulunya di agen asuransi, dan bahkan mereka bisa dapat kendaraan, rumah dan lain-lain. Boleh berbagi pengalamannya nih buat agen asuransi agar diikutin sama kawan-kawan kita yang ingin usaha tapi tidak punya modal. Oke, nomor 3 yaitu marketing apartemen. Sulit ya masuk masarin apartemen. Siapa bilang? Sekarang itu banyak apartemen buka lowongan-lowongan baru buat marketing. Sistemnya freelance.
Apabila kita bisa menjual, kita bisa dapat uang. Tidak bisa menjual, maka kita tidak mendapatkan uang. Tapi banyak juga apartemen yang menawarkan yaitu gaji pokok, transport dan lain-lain. Biasanya dalam 3 bulan. Apabila kita tidak bisa jual, maka kita di cancel atau di-cut dari marketing apartemen. Tapi apabila kita sungguh-sungguh, setiap bulan kita dapat gaji selama 3 bulan, kita closing, maka kita akan diperpanjang, dan fee dari closing itu biasanya 4-5 jutaan. Mungkin awal-awalnya susah, tapi kalau kita sudah terbiasa berbicara, terbiasa komunikasi, terbiasa dapat market, kita bisa melihat pasar dan lain-lain, insya Allah kita bisa jual apartemen tersebut. Yang penting kita sungguh-sungguh. Karena pengalaman saya dulu di Skyview BSD, harga 300-500 juta, awalnya saya memang tidak paham tentang apartemen, saya pelajari, dan dalam waktu 2 bulan saya bisa closing. Oke, buat marketing apartemen, boleh berbagi cerita kepada saudara-saudara kita yang lain, komen di bawah. Dan yang keempat, ini sangat mudah, yaitu bisa dijalankan oleh semua orang, yaitu marketing barang-barang bekas atau secondary. Oh, kita nggak punya barang-barang bekas. Lihat tetangga sekitar, ada yang punya mobil, mau jual mobil, ada yang punya rumah, mau jual rumah, ada yang mau jual sawah atau apapun, kita online kan. Bahkan jual kendaraan motor, sepeda dan lain-lain. Itu apabila kita jalani sungguh-sungguh, itu sangat-sangat menghasilkan. Contohnya Bukalapak. Dulu cerita pengembang Bukalapak itu awalnya dia menjual barang-barang bekas punya tetangganya. Karena dia punya online-nya kuat, IG, Facebook dan lain-lain, akhirnya dia buka situs yaitu Bukalapak. Itu semuanya mulainya dari nol. Tidak ada kesuksesan itu langsung tinggi, pasti kebanyakan mulainya dari nol. Jadi kalau apabila kita sungguh-sungguh jual sekitar kita saja, nggak usah jauh-jauh, modal handphone, modal gadget, modal online, itu akan menghasilkan. Oh, nggak punya pulsa buat online, nyari wifi yang gratis sambil ngopi, paling secangkir kopi, kita dapat online gratis sepuasnya, masarkan di mana saja. Oke, buat yang biasa jual barang-barang tetangganya, boleh komen di bawah berbagi pengalaman dengan saudara-saudara kita yang lain. Oke, yang kelima adalah dropshipper. Nah, bedanya apa dropshipper dengan reseller? Reseller itu kita membeli barang dengan modal, itu menjual lagi dengan harga tinggi. Beda dengan dropshipper. Dropshipper itu kita ngambil barang dari toko. Itu barang-barang yang sudah dibeli sama orang lain. Jadi tugas kita hanya menjualkan barang tersebut. Jadi ketika ada pembelinya, kita ambil barang tersebut dari toko. Jadi kita bisa menjualkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang punya toko, kita bantu pasarkan. Yaitu tanpa modal, tanpa apa-apa, kita jadi dropshipper, hanya mengambil barang untuk di drop kepada konsumen pembelinya. Oke, yang pengalaman jadi dropshipper, boleh komen di bawah. Yang keenam, yaitu Gojek. Siapa bilang Gojek itu tidak menghasilkan? Banyak Gojek sekarang dipandang sebelah mata. Mereka tidak tahu awal-awal Gojek itu berdiri. Saya punya kawan mobil 1-4, yaitu penghasilan dari Gokar maupun Gojek. Jadi awalnya dia sungguh-sungguh di Gojek, akhirnya dia beli kendaraan, dia bisa sewakan ke orang lain yang tidak punya kendaraan. Dari situ dia terus menghasilkan. Apabila dia sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil juga. Jadi boleh buat pengalamannya Gojek nih, yang dulu sempat booming, berhasil dan lain-lain, seperti apa sih pengalamannya, bisa punya mobil 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya mungkin sekarang karena lagi PSBB lagi sangat-sangat sulit, tapi tetap apabila kita sungguh-sungguh, pengalaman Gokar dan lain-lain, itu mereka dalam 1 bulan itu penghasilannya itu bisa 5-10 juta. Bahkan dulu kawan saya sendiri pengalaman dia sampai 17 juta rupiah per bulan. Karena dia sungguh-sungguh tekun menghasilkan. Dia juga ngambil kendaraan-kendaraan, dia sewakan ke orang lain untuk narik Gojek, juga diajak saudaranya, pamannya dan lain-lain untuk sama-sama narik kendaraan Gojek. Dan apabila kita sungguh-sungguh, insya Allah pasti ada jalan dan akan menghasilkan. Dan yang ketujuh yaitu profesi YouTubers. Nah sekarang nih lagi naik daun ini profesi ini, karena diminati oleh semua orang. Bahkan artis-artis yang sukses pun ikut menjadi YouTubers. Kenapa? Karena sangat-sangat menjanjikan. Bukan hanya dari iklan sendiri, itu biasanya dari endorse apabila kita punya konten-konten yang menarik. Namun pesan saya buat para YouTuber baru, usahakan buat konten-konten yang positif. Jangan terburu-buru nyari subscriber banyak. Kenapa? Apabila konten kita menarik, bermanfaat, orang akan sendirinya mensubscribe kalian. Kenapa? Karena kalian berbagi ilmu tanpa dibayar, tanpa apapun kepada subscriber semua atau
netizen atau orang-orang yang nonton, apabila sangat-sangat bermanfaat, dipikir mereka ini dapat menjadi sumber ilmu dan lain-lain secara gratis, maka mereka akan subscribe dengan sendirinya. Jadi jangan terburu-buru buat YouTuber pemula ngejar subscriber banyak, akhirnya kontennya asal-asalan. Setelah subscribernya banyak, bingung jam tayangnya seperti apa. Mungkin sama seperti saya baru profesi ini saya tekuni baru 2 mingguan lebih, dan saya juga monetisasi baru 3 harian yang lalu. Jadi saya proses monetisasi juga cuma 2 hari. Kenapa? Karena alhamdulillah konten-konten saya semuanya murni, subscriber juga murni. Orang-orang yang merasa konten saya ini bermanfaat, orang akan subscribe dengan sendirinya. Jadi buat kalian juga nih yang merasa konten-konten saya yang bermanfaat, saya terus akan berbagi ilmu tentang dunia YouTubers. Walaupun saya baru, tapi saya tahu kendala-kendalanya, nanti akan terus saya bagikan. Dunia marketing, dunia properti, dan rumah-rumah di mana saja yang ada subsidinya, rumah-rumah di mana saja yang murah, yang tanpa bank, syariah, dan lain-lain. Terus kalian ikutin terus setiap konten-konten saya, dan insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Dan bagikan kepada saudara-saudara atau kawan-kawan kita. Kenapa? Karena apabila kita membagikan hal-hal baik, maka kita akan dapat pahala kebaikan tersebut. Jadi semoga bermanfaat.